Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita patut bersyukur dari hati yang paling dalam ucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil. Pada makan? Hah? Udah sarapan? Alhamdulillah. Itu juga harus disyukuri. Kenapa? Sebab tidak semua orang jam segini udah sarapan. Siapa mereka? Orang yang nggak punya. Selain itu kita kirim sholawat kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Moga-moga kita kelak mendapatkan syafaat Nabi di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Mumpung masih bulan Zulhijjah, kurang Rabiul Awal, bulan Maulid. Bongsang udah habis, tapi semangat bersolawat kagak boleh habis. Mumpung, jangan sampai Maulid lewat kita nggak dapat apa-apa. Kita yang punya utang, doa, banyakin sholawat, minta kepada Allah mudah-mudahan dengan keistimewaan bulan Maulid kita baca Maulid, tahu-tahu Allah kasih jalan untuk bisa membayar utang. Nah, itu namanya rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki yang nggak disangka-sangka. Kenapa? Bacanya Maulid, bacanya sholawat, tapi ternyata Allah dengan itu Allah lunasi utang. Dengan salawat ternyata Allah bisa jauhkan kita, keluarga kita dari berbagai macam bala. Maka penting kita baca salawat. Sehari ibu berapa kali? Ya, kalau sholat berarti sehari baca berapa kali? Hah? Nggak ngitung? Hitung, ayo sholat subuh salawatnya berapa kali? 1. Sholat duhur 2, berarti 3. Sholat asar 5. Sholat maghrib 2. Sholat isya 2. Sholat sholat apa lagi? Kalau sholatnya itu aja. Ya, kalau kita ada sholat sunnahnya nih jadi berapa, Pak? 9 kali kita baca sholawat kalau sedang wajib melaksanakan sholat. Nah, Allah udah kasih kita, Masya Allah, banyak nikmat, banyak rezeki, punya teman baik, punya tetangga baik, punya anak-anak yang soleh-soleha, punya pasangan yang baik. Itu juga termasuk sesuatu yang harus kita syukuri. Maka kita terus mengucapkan sallallahu ala, nah, gampang. Salawat apa itu namanya? Salawat Jibril. Nggak usah dilakukan, kalau dilakukan lama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau kayak di TV kan, sallallahu ala Muhammad, lama ya. Nah, kita sekarang membaca satu kitab namanya Hurmatu Ahlil Ilmi, menghormati ahli ilmu. Adabus sahabati, adab para sahabat radhiyallahu anhum ma'an nabi.
Kita ini bisa beradab apabila kita masuk ilmu ke kita. Kenapa anak kita mau marah ke kita? Ilmunya belum sampai. Kemarahan anak kepada ibunya, waduh, surga tertutup. Kenapa? Karena yang punya surga hanya seorang ibu. Lihat telapak kakinya, kan ada di bawahnya. Kelihatan nggak surga? Punya telapak kaki ya? Kelihatan surganya? Enggak, karena ada di bawah telapak kaki. Kalau berarti bukan di bawah, di pinggir. Kalau ibu melihat telapak berarti sedang di pinggir. Nah, ini hadisnya berada di bawah telapak kaki ibu. Allah berfirman di dalam surat Al-Fath ayat 8 dan 9. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh. Sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar kalian semua beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya dan juga memuliakannya. Jadi kita itu punya tugas. Yang pertama apa? Beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, turut membantu menguatkan agamanya dan juga memuliakannya. Kita ini bantu nggak? Kalau salat kita belang bentong berarti kagak ngebantu. Padahal kita disuruh ngebantu. Siapa yang nyuruh? Allah. Perintah Allah nggak boleh dilanggar. Fa aujaba azza wa jalla ta'zirahu wa tawqirahu sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah azza wa jalla mewajibkan untuk membela wa alzama ikramahu, dan juga mengagungkan, memuliakan Nabi, wa ta'dimahu, dan Allah juga mewajibkan untuk mengagungkan beliau. Tanda kita ini senang kepada Nabi apa? Tanda kita cinta kepada pasangan hidup apa? Nah, kalau ketemu, kalau jauh merindukan. Pernah rindu ke suami? Suami nggak pulang, alhamdulillah. Pokok pulang seminggu sekali bawa amplop, nggak ada isinya ya sama aja. Ya. Qala Al-Mubarrad, telah berkata Imam Al-Mubarrad, ta'ziruhu, yang dimaksud dengan ta'ziruhu adalah bil ghawgha'i fi ta'dimihi, adalah membela dan menguatkan dalam rangka mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda cinta itu salah satunya adalah sering menyebut namanya. Kalau lagi berantem dengan suami nyebut namanya, atau di mana uangnya? Jadi yang tadinya AA, tadinya di depan anak bilang ayah, ternyata kalau lagi berantem menjadi jadi dan tidak mau melihat ke wajah suami. Padahal suami tetap begitu. Dari dulu wajahnya begitu. Tapi kalau lagi berantem ngomong tetap ngomong, tapi ternyata mata nggak mau melihat. Kenapa tidak mau melihat? Karena hatinya sedang sakit.
Kemudian wa nuhiya 'anit taqaddum baina yadayhi bil qaul. Ini salah satu adabnya. Yang kedua, dilarang mendahului beliau dalam berbicara, termasuk dalam makan. Hujan? Kebasahan? Basah dikit-dikit. Tapi kalau dinikmati aman. Jadi ketika kena hujan, kena air percikan hujan, berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tahun 2027 bisa kepasang kaca. Doa. Kita ini kan kalau belum butuh, belum terdesak, nggak doa-doa. Rumah kok nggak bocor, lama doanya. Tapi kalau udah bocor, begitu hujan ngapain? Mulut. Ya Allah, gitu ya. Tapi kalau nggak bocor ya aman. Nyebut Allah aja enggak. Kenapa? Karena hidup aman. Kita itu manusia biasa. Jadi menyebut nama Allah kalau lagi terjepit. Kalau lagi ada masalah. Tuh, masalahnya berat, semakin banyak nyebut Allah. Tadi adab yang kedua kepada Nabi apa? Tidak boleh mendahului dalam bicara. Wasu il adab bisababihi bil kalam. Dan juga su'ul adab. Maksudnya dicegah juga kita su'ul adab bisababihi bil kalam. Allah telah berfirman azza wa jalla, Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan iman kita diakui Allah. Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Al-Hujurat ayat 1. Jadi ini menjelaskan mulai tadi itu bahwa mencintai dan memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk sebagian daripada adab. Acara Nabi berapa nyumbang kemarin? Kalau orang-orang yang lain dikasih besek, besek apa namanya? Apa? Bongsang, dijatahin 5. Ngambilnya ya harus lebih banyak. Kalau dia cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maka gak bikin bongsang, gua ikutan ngantri. Makanya ketika ada acara maulid itu yang pusing siapa? Panitia. Yang hadir pusing? Kagak. Orang nggak hadir, nah, hadir saja, terus pulang pengen bawa bongsang, loh. Terus kalau bongsangnya nggak enak ngomong apa? Acara muludan kok kayak gitu. Dia nggak jadi panitia, nggak berbuat apa-apa, ngomongnya. Itulah yang disebut dengan komentator. Di zaman Nabi juga ada. Ketika orang Islam diajak, ayo perang. Kira-kira semuanya ikut perang gak? Zaman itu. Ya kan sama dengan kita. Ayo hari Kamis ngaji. Siapa yang gak tahu? Banyak yang tahu. Tapi berapa yang hadir? Berapa yang ikut perang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?
Bahkan ini ada satu orang mau perang, ikut Nabi, ikut perang, dipanggil, Kadia, naon? Nggak usah ikut. Kenapa tuh? Oh, kalau ikut ya nanti kamu kalau ikut perang, iya kalau menang. Ayo, kalau kalah kamu mati. Kalau nggak mati luka-luka. Nanti kalau luka-luka nggak bisa kerja. Gimana anakmu? Gimana istrimu yang di rumah? Ayo. Kira-kira orang itu ikut perang nggak? Kalau nggak kuat imannya, nggak ikut. Sama dengan kita ngaji. Ngaji di mana? Ke madrasah. Aduh, ulah. Kunaon sebab? Hah? Yang ngisi nggak enak. Nah, ayo. Padahal kita itu mau enak mau enggak tetap aja pahala ngalir. Kenapa? Tujuannya ngaji. Jadi zaman Rasulullah aja begitu. Makanya kita butuh malu, ya. Ini ada orang Islam ternyata enggak ikut maulidan. Masa satu kampung cuma sekali maulidannya? Kapan? Udah habis kemarin. Ayo kira-kira nih, kita ngundang Nabi SAW butuh duit berapa? Nggak pernah ngundang. Maunya hadir. Nggak pernah bikin acara. Maunya diundang, pulang dibekelin. Makai naon? Pakai besek. Siapa itu yang dibekelin biasanya? Hah? Ada nggak jamaah dibekelin? Ada. Jadi kalau kita ini pemangku urusan agama, hadir di maulid dan pulang minta dibekelin, bagaimana dengan jamaahnya? Kalau nggak dibekelin, besok-besok hadir nggak? Ada masalah. Katanya apa? Berjuang, berkorban demi Rasulullah. Kita berkorban. Korban apa? Korban tenaga, korban pikiran, korban harta. Emang cukup hartanya? Orang kalau bikin bongsang 5 terus nanti pulang, ayo, Kang Ustadz bawa berapa? Nah, terus istrinya ikutan, anaknya 4 ikutan, menang. Jadi Masya Allah ya. Makanya kita itu harus diniatkan. Nah, nanti dilihat nih. Insya Allah kita akan melaksanakan maulid di sini malam Senin. Kok malam Senin? Malam Senin tanggal 20 September. Masih lama, kumpulin tiap hari duitnya 10.000. Nanti nyampe 300.000. Siap? Sampaikan ke yang lain, ya. Nyampein nggak? Ini suruh nyampein aja. Dulu Rasulullah itu berapa kali nyampein? Ayo masuk Islam, ayo masuk Islam. Berapa kali? Ada yang menolak nggak? Hah? Banyak. Loh, ibu-ibu nih ngajak ngaji ke sini berapa kali? Terus ada yang nolak nggak? Ini saya ya, Masya Allah, datang bukan di sini. Ya.